Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabarnya sahabat pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Sebelumnya kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang 12 hadis lemah dan palsu seputar bulan Ramadan. Islam adalah agama yang ilmiah. Setiap amalan, keyakinan atau ajaran yang disandarkan kepada Islam harus memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang otentik. Dengan ini, Islam tidak memberi celah kepada orang-orang yang beriktikad buruk untuk menyusupkan pemikiran-pemikiran atau ajaran lain ke dalam ajaran Islam. Karena pentingnya hal ini, tidak heran apabila Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan perkataan yang terkenal, Al-isnadu minad din, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama. Jika tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya. Dengan adanya sanad, suatu perkataan tentang ajaran Islam dapat ditelusuri asal-muasalnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi umat Islam untuk memilah hadis-hadis antara yang sahih dan yang dhaif, agar diketahui amalan mana yang seharusnya diamalkan karena memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta amalan mana yang tidak perlu dihiraukan karena tidak pernah diajarkan oleh beliau. Berkaitan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, akan kami sampaikan beberapa hadis lemah dan palsu mengenai puasa yang banyak tersebar di masyarakat. Untuk memudahkan pembaca, kami tidak menjelaskan sisi kelemahan hadis, namun hanya akan menyebutkan kesimpulan para pakar hadis yang menelitinya. Pembaca yang ingin menelusuri sisi kelemahan hadis dapat merujuk pada kitab para ulama yang bersangkutan. Yang pertama, hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di At-Tibun Nabawi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di Tahrijul Ihya, oleh At-Tabrani di Al-Awsat, oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa. Hadis ini dhaif atau lemah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di Tahrijul Ihya, juga Al-Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Bahkan As-Sogani agak berlebihan mengatakan hadis ini maudhu atau palsu dalam Maudhu'at As-Sogani. Keterangan, jika memang terdapat penelitian ilmiah dari para ahli medis bahwa puasa itu dapat menyehatkan tubuh, maka dari hadis dhaif ini benar. Namun tetap tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi SAW. Hadis yang kedua yaitu Yaumus Shaimi ibadah wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amalhu mudha'afun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Tahrijul Ihya. Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Terdapat juga riwayat lain, as-shaimu fi ibadah wa in kana raqidan ala firashihi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam. Hadis ini juga dhaif sebagaimana dikatakan oleh Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar, tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Maka sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya seseorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Keduanya tentu tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela.
maka hendaknya seseorang menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan bermalas-malasan. Hadis yang ketiga. An Salman qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi Sya'ban faqala ayyuhan nas qad adzallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'allahu siyamahu faridah wa qiyamahu lailatin tatawuan man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, dan seterusnya. Yang artinya dari Salman, Rasulullah berkhutbah di depan kami di hari akhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, wahai manusia, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah tatawu atau sunnah. Barang siapa pada bulan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia juga bulan tolong-menolong. Di dalamnya rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW berkata, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka berupa sebutir kurma, atau satu teguk air, atau sedikit susu. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah atau ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, oleh Al-Mahamili dalam Amaliyah, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Hadis ini didhaifkan oleh para pakar hadis seperti Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Juga didhaifkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi di Sifatul Saumin An-Nabi. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Ilal, juga Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah, bahwa hadis ini mungkar. Yang benar, di seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmah, seluruhnya terdapat ampunan Allah, dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi seorang mukmin untuk terbebas dari api neraka. Tidak hanya sepertiganya. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ampunan Allah tidak dibatasi hanya pada pertengahan Ramadan saja. Lebih jelas lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan, surifatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah," dan seterusnya. Pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak satupun pintu yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari api neraka bagi hambanya. Dan itu terjadi setiap malam. Adapun mengenai apa yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa setiap amalan sunnah kebaikan di bulan Ramadan diganjar pahala sebagaimana amalan wajib. Dan amalan wajib diganjar dengan 70 kali lipat pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Keyakinan ini tidaklah benar berdasarkan hadis yang lemah ini. Walaupun keyakinan ini tidak benar, sesungguhnya Allah Ta'ala melipat gandakan pahala amalan kebaikan berlipat ganda banyaknya, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis keempat, kana Rasulullah SAW idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Az-Zahabi dalam Al-Muhadzab, Ibnu Katsir dalam Al-Irsyad Al-Faqih, Ibnu Al-Mulakin dalam Badrul Munir. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata,
Di Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, hadis ini gharib dan sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga didhaifkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, juga oleh Al-Albani di Dhaif Al-Jami' dalam doa dengan lafaz yang semisal. Semuanya berkisar antara hadis lemah dan mungkar. Sedangkan doa berbuka puasa yang tersebar di masyarakat dengan lafaz Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, aku mohon rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang. Hadis ini tidak terdapat di kitab hadis manapun, atau dengan kata lain, hadis ini adalah hadis palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Miskatul Masabih. Adapun doa yang tersebar di masyarakat dengan tambahan wabika amantu sama sekali tidak ada alasannya, walau secara makna memang benar. Yang benar, doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terdapat dalam hadis. Karena Rasulullah SAW idza aftara qala dhahabat dhama wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa membaca dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darqutni dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatur Ruwah, oleh Al-Albani di Sahih Sunan Abi Daud. Hadis kelima, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shaumahu. Orang yang sengaja tidak berpuasa pada suatu hari di bulan Ramadan, padahal ia bukan orang yang diberi keringanan, ia tidak akan mendapat mengganti puasanya meski berpuasa terus-menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Ilal Al-Kabir, oleh Abu Daud di Sunannya, oleh Tirmizi di Sunannya, Imam Ahmad di Al-Mughni, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan sebagainya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan sebagainya. Namun memang sebagian ulama yang ada mensahihkan hadis ini, seperti Abu Hatim Ar-Razi di Al-Ilal, juga ada yang menghasankan sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatul Ruwah dan Al-Haytami di Majmu' Az-Zawaid. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai ada tidaknya qada bagi orang yang sengaja tidak berpuasa. Yang benar, wal ilmu indallah adalah penjelasan Lajnah Naimah lil Buhuth wal Ifta yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, ia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Hadis ke-6, la taqulu Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illah ta'ala walakin kullu syahru Ramadan. Jangan menyebut dengan Ramadan karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunannya, Az-Zahabi dalam Zanul I'tidal, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asyuyuti dalam An-Nukat Alal Mawdu'at, bahwa hadis ini dhaif, bukan palsu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, An-Nawawi dalam Al-Azkar, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadan saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama karena banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa syahrul atau bulan. Hadis ke-7, inna syahrul Ramadan muta'alliqun bainas sama wal ardo la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitrah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Munziri di At-Targhib wa Tarhib. Al-Albani mendhaifkan hadis ini dalam Dhaif At-Targhib dan silsilah hadis dhaifah. Yang benar jika ada dari hadis ini terdapat orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan tidak diterima jika belum membayar zakat fitri. Keyakinan ini salah karena hadisnya dhaif. Zakat fitri bukanlah syarat sah puasa Ramadan. Namun jika seorang meninggalkannya, ia mendapat dosa tersendiri. Hadis ke-8. Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh
Az-Zahabi di Tartibul Mawdu'at dan sebagainya. Hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaukani di Nail Autar dan Al-Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Bahkan hadis ini dikatakan hadis palsu oleh banyak ulama seperti Az-Zahabi di Tartibul Mawdu'at, Asy-Syaukani dalam Al-Mawdu'at, Ibnu Qayyim dalam Al-Manarul Munif, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabniul Hujab. Hadis ke-9, man fatara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin salat alaihil malaikah fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibra'ila lailatal qadri. Barang siapa memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersalawat kepadanya selama bulan Ramadan dan Jibril bersalawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, Al-Baihaqi di Syu'abul Iman, Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan sebagainya. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Jauzi di Al-Mawdu'at, As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah, Al-Albani dalam Dhaif At-Targhib. Yang benar, orang memberikan hidangan berbuka akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi hidangan tadi berdasarkan hadis, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis ke-10. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar? Qala jihadul qalb. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu? Beliau bersabda, jihadnya hati melawan hawa nafsu. Menurut Al-Hafiz di Al-Iraqi dalam Tahrijul Ihya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Zuhd. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahrijul Kashaf juga mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kuna. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa, juga oleh Al-Mulla Ali Al-Qari dalam Al-Asrar Al-Marfu'ah, Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah mengatakan hadis ini munkar. Hadis ini sering dibawakan oleh para khatib dan dikaitkan dengan Ramadan, yaitu untuk mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu di bulan Ramadan lebih utama dari jihad berperang di jalan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hadis ini tidak ada asalnya. Tidak ada seorang pun ulama hadis yang beranggapan seperti ini, baik dari perkataan maupun perbuatan Nabi. Selain itu, jihad melawan orang kafir adalah amal yang paling mulia. Bahkan jihad yang tidak wajib pun merupakan amalan sunnah yang paling dianjurkan. Artinya, makna dari hadis palsu ini pun tidak benar karena jihad berperang di jalan Allah adalah amalan yang paling mulia. Selain itu, orang yang terjun berperang di jalan Allah tentunya telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya untuk meninggalkan dunia dan orang-orang yang ia sayangi. Hadis ke-11. Qala Wa'ilah laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu Aidil faqala taqabbalallahu minna wa minka. Qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Wa'ilah berkata, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id, lalu aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau bersabda, ya taqabbalallahu minna wa minka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin dan sebagainya. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Al-Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa dan sebagainya. Yang benar, ucapan taqabbalallahu minna wa minka diucapkan sebagian sahabat berdasarkan sebuah riwayat. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal Id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Artinya, para sahabat Rasulullah SAW biasanya ketika saling berjumpa di hari Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Anda. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Mughni, disahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Oleh karena itu, boleh mengamalkan ucapan ini asalkan tidak diyakini sebagai hadis Nabi SAW. Adapun hadis yang ke-12, khamsun tuftiru as-shaima wa tanqudul wudu, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wan nadhru bisyahwat wal yaminul fajir. 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu, yaitu berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Zawraqani di Al-Abatil, oleh Ibnu Al-Jauzi di Al-Mawdu'at. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana dijelaskan Ibnu Al-Jauzi di Al-Mawdu'at, Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah.
Yang benar, 5 hal tersebut bukanlah pembatal puasa, namun pembatal pahala puasa. Sebagaimana hadis, "Man lam yada' qaulal zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta mengganggu orang lain, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Demikian, semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang sahih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita di bulan yang mulia ini. Semoga amal-amal ibadah kita di bulan suci ini berbuah pahala di sisi Rabbuna Jalla Sya'nuhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.